Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat El John, selamat datang kembali bersama saya Mawar Salem dalam program El Talk Empower Life Through Communication. Program yang membahas mengenai komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap insan pasti berkomunikasi dan menggunakan komunikasi untuk berinteraksi sosial. Maka dari itu, komunikasi adalah hal yang sangat penting dan krusial di dalam kehidupan. Kali ini, di episode hari ini, kita akan membahas mengenai topik berenang dengan paus. Maka dari itu, saya sudah ditemani dengan narasumber kita di sini. Ada Bapak Donny De Keyser, speaker, trainer, dan juga Bapak Ronnie Francis, serta ada narasumber kita yaitu Bapak Mario Agustian Lasut selaku Chief Marketing Officer Financialku.com. Selamat datang Pak Mario. Terima kasih Pak Donny dan juga Pak Ronnie, apa kabar? Kabar baik. Kabar luar biasa. Pastinya kita menghadirkan narasumber yang pas katanya ya. Kalau bisa narasumber dengan temanya. Coba apa tadi temanya diulang? Berenang dengan paus. Oh, ini maksudnya apa? Coba ini nggak sopan. Kita langsung tanyakan dengan paus ya, Bang. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang namanya berenang dengan paus kan, paus itu kan bukan sesuatu lah ya, makhluk yang ditakuti, betul nggak ya? Karena kan dia bisa memakan yang besar ya, dan itu kan orang juga sering takut dengan namanya paus. Nah, kalau misalnya kita tiba-tiba lagi berenang, tiba-tiba ada paus di depan, kira-kira kita berani berenang lagi atau enggak? Ya, kalau gue sih halo paus. Iya. Nggak, halo sebentar lagi udah hilang. Pindah alam ya. Iya, udah pindah alam, dimakan di alam perutnya dia. Nah, jadi kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang-orang yang kita anggap sebagai seorang yang paus nih, orang-orang yang kita takuti, nah itu kita harus bagaimana? Kita bagaimana caranya bersikap, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara kita merespon, inilah yang kita akan pengen bahas. Haruskah paus-paus ini kita harus hindari seperti kayak kita lagi berenang? Atau jangan-jangan malah kita harus belajar berdamai dengan paus itu sendiri. Nah, ditakuti atau disegani, bro? Hah? Ditakuti atau disegani nih? Harusnya sih disegani, ya. Tetapi orang ketika berhadapan dengan paus pastinya dia akan menakuti dulu dong. Yeah. Ditakuti, dia takut terhadap. Kita merasa takut dulu nih ya, tapi Betul. bagaimana mengubah itu menjadi sebuah keseganan? Karena gitu kan ya? seperti biasa namanya paus itu pasti kan terlihat sosoknya mengintimidasi. Jadi orang-orang disebut dengan namanya paus, orang-orang yang bisa terlihat mengintimidasi. Belum tentu dari orang yang sendiri berkata-kata, "Oh, lu orang yang kayak gini." Nah, itu intimidasi enggak. Tetapi dari kelihatan sosoknya aja mengintimidasi. Nah, mungkin bisa diceritakan dengan para pausnya. Kenapa waktu lu bilang mengintimidasi liatnya ke gue? Nah itu, karena kita mau bercerita sama pausnya. Oke, nah ini kita langsung Boleh tukeran kursi dulu nggak? Silakan. Iya. Oke, nah kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama kalau begitu. Jadi sebuah organisasi atau perusahaan itu terdiri dari beragam orang yang berbeda latar belakang budayanya. Iya. Nah, biasanya sering terjadi intrik dan konflik nih di tempat kerja. Gimana nih cara pandangan Pak Ronnie, Pak Donny, dan Pak Mario mengenai ini? Kalau saya pasti kita sulit untuk menghindari yang namanya politik kantor ya. Apa sih istilahnya office politik lah ya. Karena setiap institusi organisasi itu pasti terdiri dari beragam orang dari berbeda latar belakang dan budaya yang punya tujuan berbeda-beda, ya kan? Nah, ketika mereka kemudian menemukan ada satu hambatan atau mungkin ada satu hal yang mungkin bisa mengganggu tujuan dia, maka bisa saja terjadi sebuah politik kantor tadi. Nah, politik kantor itu bisa saja kemudian disebabkan dengan adanya itu tadi, kalau kata Bro Roni kan kita kadang sungkan ya, atau enggan atau makan takut ya kepada sosok tertentu yang biasanya kalau itu memang orang yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi, kemudian itu membuat kita ada kendala komunikasi. Nah, komunikasi sama pimpinan yang kita takuti itu bisa terjadi, tapi apa yang terjadi? Ngomongnya di luar. Ya kan? Waktu di kantor secara formal kita membatasi komunikasi. Kenapa? Ya ada ketakutan. Ya kan, takut nanti didengerin nggak ya? Takut nanti dia ada feedback nggak ya? Takut nanti kemudian dinilai, aduh, bukan apa istilahnya, nggak ada apa-apanya pendapat kamu gitu kan? Akhirnya terjadi satu bentuk komunikasi lain, kita ngomongin di luar. Nah, ini biasanya malah kontraproduktif.
ketika itu terjadi, sebenarnya akan timbullah masalah dan itu bisa menyebabkan terjadinya juga masalah yang ujung-ujungnya ke politik kantor tadi. Nah, itu biasanya ada pengalaman seperti ini, Bro Doni. Jadi, kadang-kadang orang punya kan namanya grup WhatsApp, ya. Ya. Kan? Ya. Orang punya namanya grup WhatsApp pasti punya grup WhatsApp lagi. Ya, minimal 2 ya. Satu grup di mana ada bosnya di situ, yang satu nggak ada bosnya. Iya, betul. Jadi kalau para sahabat Eljon, enggak tuh gue nggak punya lagi grup yang lain. Lu yang nggak diajak. Ada salah forward. Iya, Waduh, ngeri tuh. Iya. Nah, itu banyak kan sering juga kejadian lagi ngomongin siapa, lu lagi ngomongin gua ya? Yang mana di grupnya? Saking terlalu banyaknya grup. Nah, itu karena apa? Menghindari yang disebut dengan namanya paus tadi, gitu loh. Nah, biasanya dijadikan paus itu atasan, biasanya. Tapi ada juga orang-orang misalnya di kantor yang dijadikan paus itu bukan atasannya, misalkan wakilnya. Oh, ini orang yang disebut dia kayak gimana? Resek banget nih. Ya, kita paling nggak suka nih kalau misalnya kita bilang kalau di luaran sana ilmunya disebut dengan namanya toxic leadership. Keren banget. Iya. Aku pernah loh, Bro, waktu pernah jadi toxic ya atau pernah? Waktu masih tugas di sebuah kota di Jawa Tengah, ya kan? Sebutlah nama kotanya. Ya, sebut saja Mawar. Saya lagi. Iya, Mawar lagi gitu. Iya, awalnya kan? Iya, Coba-coba. Itu iklan buat anak bayi kan. Oh iya. Apa ya? Punya pimpinan tertinggi di kantor itu kan pimpinan tertinggi, tapi di bawahnya ada pimpinan tingkat madya ya, middle management, middle manager gitu kan. Itu lebih menakutkan. Ya, betul. karena karakternya. Betul. Artinya kita kalau sama pimpinan tertinggi itu malah biasa aja. Ya kan, nggak ada hambatan komunikasi. Tapi dia, kalau menurut analisa saya, dia sengaja membuat gaya komunikasi yang menakutkan. Kenapa? Untuk menutupi hal-hal yang tidak ingin orang lain tahu tentang dia. Ya kan, biasa kan orang begitu kan, galak tapi sebenarnya ada yang dia tutupi. Ya, dia terkesan galak kemudian intimidatif gitu. Sebenarnya ada sebuah kelemahan yang ditutupi dari karena dirinya. hatinya Hello Kitty. Ya, gitu. tampang security hati Hello Kitty. Iya. Nah, kalau Bro Mario ada pengalaman nggak menghadapi orang kayak gitu? Atau pernah ditakuti? Jadi sebenarnya ada banyak penyebab sih ya. Kalau kita membagi bentuk komunikasi yang di konflik di organisasi, sebenarnya ada 3 faktor sih. Wah, berapa SKS tuh kira-kira? Jadi yang pertama antara bawahan ke atasan dan atasan ke bawahan. Udah kayak baju sama celana. Pakai atas bawah kan nggak komplit. Makanya komunikasi juga kurang komplit juga. Terus juga dari vertikal sesama levelnya. Nah, jadi kalau misalkan atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan, biasanya kita kan terlalu banyak berkomunikasi kan, andalnya kan kita yang menjadi pembuat message-nya gitu ya, pembawa pesannya ataupun kita ngobrol ke orang lain. Tapi yang sering kita lupa tuh kita sulit belajar untuk mendengarkan. Jadi bahwasannya ya tadi bisa jadi paus. Kenapa? Kadang-kadang misalkan bawahan ngobrol ke atasan udah takut duluan karena punya pengalaman ataupun ada pengalaman orang lain yang bilang hati-hati bos ini galak. Ternyata nggak segalak itu. Iya, lebih galak. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, atasan ke bawahan. Atasan ke bawahan ini mungkin dengan hektik ataupun semua pekerjaan yang ada, biasanya atasan ke bawah ini kasih tugas atau delegasi tugas yang kurang lengkap. Bahasanya guideline-nya ataupun detailnya. Ya biasa komunikasinya pendek-pendek gitu. Pendek-pendek. Pokoknya jalan dulu dah gitu kan. Jadi komunikasi tuh. Gitu kan. Terus juga sering dikomparasi. Si ini aja bisa. Si ini aja nggak bisa. Ini terusannya adalah konflik sesama levelnya yang sama. Antara rekan kerja. Dan ini biasanya latar belakangnya biasanya karena di organisasi manapun, mau di partai politik ataupun di perusahaan ataupun even kayak misalkan OSIS gitu ya ataupun BEM gitu ya, kan strukturnya kan piramida. Jadi makin ke atas makin dikit orang-orangnya. Jadi mereka harus berlomba ke berkompetisi atas, menuju ke atas ya. Sehingga muncullah namanya politik kantor yang sebenarnya lagi-lagi sebenarnya hasil dari yang poin pertama, poin kedua kurangnya mau dengar atau enggak, sama yang kedua kurangnya penjelasan ke bawahan dan diteruskan sampai ke dampaknya sesama level itu. Kurang lebih sih gitu sih kalau mulai dari konflik di. Tapi lu pernah ngerasa yang ditakuti nggak dalam sebuah interaksi di organisasi gitu? Jelas, karena biasanya kalau kita terima kerja aja mereka udah segan banget kan, karena brewokan. Ini paus beneran. Padahal kita tadi nggak mengarahkan itu. Paus beneran gitu kan. Tapi
kadang-kadang ya kita sebagai leader ataupun pemimpin kita harus menyediakan waktu buat ngobrol heart to heart. Gitu. Jadi ngobrol ke mereka, misalkan interestnya mereka gimana, desain kerja yang mereka mau gimana. Jadi makin kesini, saya bukannya mau ngelompok-ngelompokin umur ya, ada kan milenial. Ya, gue kesini milenial. Terus ada yang Gen Z, ini desain kerjanya berbeda. Jadi kita pelan-pelan cara berkomunikasinya pun berbeda juga. Ada yang strict, ada yang maunya dianggapnya ngomongnya udah gua lu aja. Gitu. Dari situ aja, oh ternyata beda nih masing-masing kelompok umur. Ya kalau di bahasa saya tuh Kakanda dan Adinda biasanya. Padahal dia biasanya dipanggil Om. Gitu, mulai dari panggilannya aja udah beda. Kita mesti cari tahu dulu, sempatkan waktu buat ngobrol sama tim kita. Karena first kan kalau dulu kan kesan pertama begitu spesial, menggoda. Selanjutnya sama aja. Gitu. Jadi ya memang kita harus mengenali siapa sih tim kita. Gitu pun juga saya dulu pas awal berkarir, bos yang memang dari etnis tertentu gitu ya. Terus kita bedain lagi sama bos yang dari Filipina. Saya pernah di Filipina juga, bosnya dari Filipina. Terus ada juga yang dari Jepang. Ini maunya beda. Kalau orang Jepang biasanya lu cari tahu nih guideline-nya, yang penting result oriented. Tapi kalau jadi terserah mau kayak gimana pun, pokoknya hasilnya resultnya. Tapi kalau yang orang kita gitu ya, itu lebih kalau bahasa anak sekarang micromanaging. Jadi udah makan belum? Udah selesai belum gitu kan? Terus tapi beda lagi yang orang Filipina. Kalau orang Filipina lebih comply lagi. Ada yang dia pokoknya lu mau gimana pun, yang penting harus comply. Nah ini yang kita mesti pelajari juga. Jadi kita masuk ke suatu lingkungan yang terbaru juga, kita harus belajar juga beradaptasi. Itu kan ada pepatah apa namanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kenapa lu nanya pepatah ke gue ya? Karena itu satu-satunya yang dia lupakan ketika belajar. Oke. Itu kan Oke. Nah, itu dia tadi sahabat Eljan sedikit bridging mengenai berenang dengan paus. Jadi memang kita harus berhati-hati nih ya kalau kita berenang dengan paus nih. Oke. Nah, sekian dulu diskusi kita tentang topik hari ini. Nanti akan kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di L-Talk, Empower Life Through Communication. Terakhir. Udah katanya. Jangan lupa